harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba. Seorang suami secara membabi buta membunuh sang istri. Menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. Halo sahabat Kompas TV, selama setahun terakhir banyak sekali berita yang menjadi sorotan. Mulai dari politik, kriminal, hingga memanasnya timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia. Lalu, apa saja yang jadi sorotan di 2024? Simak rangkuman Kompas TV untuk Anda. Yang pertama, sahabat Kompas TV, kita ke berita politik. Kita tahu di tahun 2024 ini merupakan tahun politik di mana gelaran pemilu telah dilaksanakan, mulai dari Pilpres hingga Pilkada. Lalu, pada bulan Oktober yang lalu, pelantikan Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran Kabinet Menteri juga telah dilaksanakan. Di samping itu, konflik di wilayah Timur Tengah juga menjadi sorotan. Di tahun 2024 ini, Pesta Demokrasi Republik Indonesia digelar. Pemilu Presiden digelar pada 14 Februari 2024. Pemilu Presiden tahun ini diikuti oleh 3 calon, yakni Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud MD. Pemilu Presiden juga menjalani sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi dengan hasil bahwa MK menolak permohonan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud terkait hasil Pilpres. Resmi memenangkan pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik di gedung DPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dalam pidatonya di gedung DPR, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo juga melantik jajaran menterinya dan menamainya sebagai Kabinet Merah Putih. Tampak nama-nama seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Budi Ari masih menduduki jabatan menteri setelah era Presiden Jokowi. Tak hanya pemilu presiden, pilkada serentak juga digelar di Indonesia. Sejumlah kota menjadi sorotan seperti Jakarta, Jawa Tengah, hingga Sumatera Utara. Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. Sementara itu, konflik di Timur Tengah masih memanas pada tahun ini. Israel dan Iran masih saling serang. Kedua negara saling menyerang dengan rudal yang menargetkan sejumlah gedung strategis. Sahabat Kompas TV, dalam topik kriminal ada beberapa isu yang juga disoroti oleh warganet. Mulai dari bergulirnya kembali kasus Vina Cirebon yang terjadi di 2016 silam, lalu ada kasus warga yang membunuh istrinya di Ciamis, hingga judi online yang melibatkan kementerian. Berawal dari rilis film berjudul Vina Sebelum 7 Hari, kasus yang terjadi pada 2016 ini kembali bergulir. Peggy Setiawan yang sempat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, akhirnya bebas setelah sidang pra-peradilan. 7 terpidana juga mengajukan peninjauan kembali dalam kasus ini. Sejumlah saksi dan ahli dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali. Pada Desember 2024, Mahkamah Agung menetapkan untuk menolak peninjauan kembali terpidana kasus Vina. Kasus seorang suami memutilasi istrinya di Ciamis menjadi sorotan. Sang suami juga membuat warga takut lantaran berkeliling kampung sambil membawa sajam. Pelaku juga dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk mengetahui motif pembunuhan. Kasus judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital akhirnya terkuak. Dalam kasus ini, 26 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Diduga 11 orang komdigi ikut terlibat di dalam kasus ini. Polisi juga menyita barang bukti dan aset senilai 167,8 miliar rupiah. Tak hanya soal politik dan kriminal, di tahun 2024 ini tim sepak bola nasional Indonesia juga menjadi sorotan. Di mana di tahun ini timnas Indonesia telah menjalani sejumlah pertandingan yang cukup diperhitungkan, mulai dari Piala Asia AFC hingga kualifikasi Piala Dunia. Namun tak hanya soal pertandingannya, sejumlah proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia juga ramai diperbincangkan. Dalam setahun ini, tim nasional Indonesia menjalani sejumlah pertandingan yang menjadi sorotan. Di awal tahun, timnas Indonesia berlaga di Piala AFC Asian Cup. Tak hanya itu, timnas Indonesia melaju ke babak ketiga dengan status runner-up di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah pertandingan menjadi sorotan, mulai dari gol Bahrain ke gawang Indonesia di menit-menit akhir, hingga kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di Gelora Bung Karno. Dengan skuad muda, timnas Indonesia juga berlaga di Piala AFF
meski harus tersingkir setelah kalah dari Filipina. Di tahun 2024 ini, sejumlah naturalisasi juga dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia, mulai dari Ragnar Oratmangun, Martin Pas, hingga Eliano Reyners. Dan itu dia sahabat Kompas TV sejumlah berita yang menjadi sorotan di 2024. Terima kasih telah setia menyaksikan Kompas TV. Saya Tesalonika Ajeng, pamit undur diri. Sampai jumpa.